Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen, masuk ke pembahasan sesi ke-8 yaitu fungsi actuating dan juga directing. Actuating atau pelaksanaan dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menurut George Terry, disebutkan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan. Oleh karena itu, para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan atau actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi sebuah kenyataan dengan melalui berbagai proses pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan actuating ini adalah bahwa seorang karyawan tentunya akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika merasa yakin akan mampu mengerjakannya, yakin juga bahwa pekerjaan tersebut memberi manfaat bagi dirinya, tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Selanjutnya, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan hubungan antar teman dalam organisasi tersebut sedang dalam kondisi harmonis. Tujuan fungsi actuating ya, atau penggerakan. Pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang jauh lebih. Ada 4 jenis fungsi utama penggerakan atau actuating. Pertama, koordinasi kegiatan, di mana setiap kegiatan yang akan diterapkan sesuai rencana, manajemen harus memastikan bahwa semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan tepat pada waktunya untuk mengkoordinasikan pekerjaan tim kesehatan, juga harus memiliki langkah berupa koordinasi fungsi para anggota tim kesehatan. Sebagai contoh misalkan tim kesehatan, mengkoordinasikan kegiatan, menyampaikan keputusan. Penempatan orang dalam jumlah waktu dan tempat yang tepat meliputi pengorganisasian, mengarahkan, dan mengawasi. Yang ketiga, mobilisasi dan alokasi sumber daya fisik serta dana yang diperlukan meliputi pemantauan dan pengawasan, logistik, akuntansi, dan organisasi. Dan yang keempat, keputusan yang berkenaan dengan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembuatan keputusan secara umum dan khusus dengan koordinasi kegiatan, manajemen tenaga kerja, dan sumber daya selama implementasi atau penerapan. Faktor-faktor yang menghambat penggerakan, fungsi penggerakan, yaitu kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Seperti konsep perilaku yang dikemukakan oleh Maslow, berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan. Sedangkan di negara maju, kebutuhan yang lebih menonjol adalah aktualisasi diri dan self-esteem. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi etos kerja dan produktivitas kerja. Faktor-faktor pendukung fungsi penggerakan. Pertama, kepemimpinan, sikap dan moral, tata hubungan, perangsang, supervisi, dan dalam hal kepemimpinan, ini merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Seorang manajer yang tidak memiliki kepemimpinan tidak akan mampu untuk mempengaruhi bawahannya untuk bekerja, sehingga manajer yang demikian akan gagal
dalam usahanya. Menurut Harold Kohns, sifat-sifat kepemimpinan diantaranya memiliki kecerdasan orang-orang yang dipimpin, mempunyai perhatian terhadap kepentingan menyeluruh, memiliki kelancaran dalam bicara, matang dan berpikir serta memiliki emosi, memiliki dorongan yang kuat dalam memimpin dan memahami serta menghayati kepentingan kerjasama. Yang kedua, sikap dan moral, attitude and moral. Sikap merupakan cara memandang hidup ini sebagai pola pikir, perasaan, dan tindakan. Oleh karena itu, seorang manajer akan berbeda-beda sikap manajer akan berbeda-beda sesuai dengan pola hidupnya. Beberapa sikap manajer diantaranya sikap feodal. Manajer yang mempunyai sikap cara berpikir atau berperasaan dan bertindak sesuai dengan pola-pola kehidupan feodalisme, yaitu suka terikat oleh aturan-aturan tertentu yang telah teradat dan selalu ingin penghormatan yang serba lebih. Dengan demikian, dalam masyarakat feodal, di mana sikap anggota masyarakat sesuai dengan pola hidup feodalisme, akan sukar lahir kepemimpinan demokratis daripada para manajer. Mengingat manajer tersebut hidup dari masyarakat feodal. Yang kedua, sikap kediktatoran. Manajer yang bersikap kediktatoran akan berpikir, perasaan, dan bertindak sebagai seorang diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga bawahan pekerja akan menjadi sasaran daripada kekuasaannya. Ketiga, tata hubungan berkaitan dengan komunikasi. Ini membantu perencanaan manajerial dalam melaksanakan tugas secara efektif. Pengorganisasian manajerial dilakukan dengan efektif, penggerakan manajerial diikuti dengan efektif, dan pengawasan diterapkan dengan efektif. Dalam melakukan komunikasi dalam manajemen ada beberapa macam, diantaranya komunikasi intern, berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri, baik antara atasan dengan atasan maupun bawahan dengan bawahan, atau juga antara atasan dengan bawahan, atau sebaliknya. Kedua, komunikasi ekstern, komunikasi yang dilakukan keluar organisasi. Ketiga, komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini dilakukan baik intern maupun ekstern antar jabatan yang sama. Yang keempat, komunikasi vertikal, komunikasi yang dilakukan dalam intern organisasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya dalam suasana yang formal. Yang keempat, perangsang atau insentif merupakan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan orang untuk bertindak. Yang kelima, supervisi. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai pengawasan, sehingga suka timbul kekacauan pengertian dengan pengawasan sebagai terjemahan dari kontrol. Menurut Terry, supervisi merupakan kegiatan pengurusan dalam tingkat organisasi, di mana anggota manajemen dan bukan anggota manajemen saling berhubungan secara langsung. Dengan demikian, tugas supervisor cukup berat, karena ia harus dapat menemukan kesalahan-kesalahan lalu memperbaikinya, serta memberi petunjuk dan menyelesaikan satu pekerjaan dan memberi nasihat-nasihat kepada pegawai yang mengalami permasalahan atau kesulitan. Yang keenam, disiplin. Merupakan latihan pikiran, perasaan, kehendak, dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Jenis disiplin ada dua, self-imposed disiplin, disiplin yang timbul dari diri sendiri, dan common disiplin, disiplin yang datang dikarenakan perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan manajer dalam fungsi penggerakan ini, pertama, manajer harus bekerja lebih produktif. Yang kedua, manajer perlu memahami ilmu psikologi, komunikasi, kepemimpinan, dan sosiologi. Lalu manajer juga harus mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungan, serta manajer harus mempunyai sikap yang objektif. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan aspek hubungan antara manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
Dalam manajemen, pengarahan ini bersifat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip. Di antaranya, pertama, prinsip mengarah pada tujuan. Prinsip mengarah pada keharmonisan dengan tujuan. Dan prinsip kesatuan komando. Prinsip mengarah pada tujuan dipahami sebagai pengarahan nampak yang pada prinsipnya menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha pencapaian tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak sama dalam dengan tujuan perusahaan. Mereka menghendaki hal demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonisasi dengan kepentingan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar, sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil. Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar kesesuaian kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian atas berbagai masalah yang dihadapi. Pegawai lama yang pernah mengalami masa orientasi tidak selalu ingat dan paham tentang masalah-masalah yang pernah dihadapi. Orientasi suatu ketika jika mereka lupa dalam hal orientasi, suatu ketika jika mereka lupa atau sebab-sebab lain yang membuat mereka kurang mengerti, dengan demikian orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai lama juga agar mereka dapat tetap memahami akan fungsinya. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa tugas itu sendiri, tugas lain yang ada hubungannya, ruang lingkup tugas, tujuan dari tugas, delegasi wewenang, cara melaporkan dan mengukur prestasi kerja, serta hubungan antar masing-masing tenaga. Yang kedua berkaitan dengan perintah, merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang satu kegiatan tertentu dalam keadaan tertentu. Jika perintah itu berasal dari atasan dan ditujukan kepada bawahan, atau dapat dikatakan bahwa arus perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Perintah tidak dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki kedudukan sejajar atau orang lain yang berada di bagian. Perintah umum dan khusus. Penggunaan perintah ini sangat bergantung pada preferensi manajer. Kemampuan untuk meramalkan keadaan serta tanggapan yang diberikan oleh bawahan. Perintah umum memiliki sifat yang luas, serta perintah khusus bersifat lebih detail. Yang kedua, perintah lisan dan tulis. Kemampuan bawahan untuk menerima perintah sangat mempengaruhi apakah perintah harus diberikan secara tertulis atau lisan saja. Perintah tertulis memberikan kemungkinan waktu yang lebih lama untuk memahaminya, sehingga dapat menghindari adanya salah tafsir. Sebaliknya perintah lisan akan lebih cepat diberikan walaupun mengandung resiko yang lebih besar. Biasanya perintah lisan ini hanya diberikan untuk tugas-tugas yang relatif mudah. Perintah formal dan informal. Perintah formal merupakan perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung sasaran atau dapat pula berupa bujukan serta ajakan. Contoh perintah informal antara lain berupa kata-kata, apakah
tidak lebih baik bila mana saudara menggunakan cara yang lain? Yang kedua contohnya, marilah kita mulai mengerjakan pekerjaan ini lebih dulu. Perintah formal yang banyak dipakai di bidang militer bersifat kurang fleksibel dibanding perintah informal. Selanjutnya yang ketiga, delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibanding dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan. Kesulitan-kesulitan akan muncul bila tugas-tugas akan diberikan kepada bawahan itu tidak jelas. Misalnya kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Ini dapat menimbulkan keengganan bawahan untuk mengambil satu tindakan. Contoh, seorang kepala bagian pembelian mengadakan perjanjian pembelian dengan pihak supplier dengan wewenang yang kurang jelas, ia akan menanyakan kepada pimpinan dan jawabannya belum tentu memuaskan. Hal ini dapat diatasi dengan membuat satu bagian wewenang yang menyetujui berbagai perjanjian. Fungsi actuating tidak terlepas dari fungsi manajemen. Melalui bagian ini dapat dilihat dalam konteks actuating berkaitan dengan juga sama-sama dipahami dalam hal directing. Yang pertama penentuan masalah, penetapan tujuan, kemudian setelah itu menetapkan tugas dan sumber daya penunjang, lalu menggerakkan dan mengarahkan untuk memiliki keberhasilan dalam pengelolaan. Berikut ini adalah beberapa elemen pengarahan dalam manajemen. Pertama, coordinating. Koordinasi merupakan fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat satu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, motivating. Memberi motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. Communication, komunikasi antar pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menumbuhkan teamwork atau kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, commanding. Dalam memberikan perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah-langkah dan resiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil, karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi perusahaan. Fungsi fundamental ketiga dalam perusahaan setelah menata perencanaan dan pengorganisasian adalah bagaimana menggerakkan manusia secara sukarela untuk melakukan aktivitas personal yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Terry, disebutkan bahwa menggerakkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan yang bersangkutan dan anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota ini ingin mencapai sasaran tersebut. Nah, dalam actuating dan directing dipahami ada fenomena yang diungkap oleh McGregor berkaitan dengan sikap karyawan yang diasumsikan negatif dan positif menurut teori X dan Y. Menurut teori X, kebanyakan karyawan yang bekerja pada satu perusahaan bekerja sesedikit mungkin dan mereka umumnya menentang perubahan. Selanjutnya, kebanyakan karyawan harus dibujuk, dipersuasi, diberikan penghargaan, dihukum, dan diawasi untuk mengubah kelakuan mereka agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, kebanyakan karyawan ingin diberi pengarahan oleh seorang manajer formal dan di mana ada kesempatan mereka berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Ini hal yang menurut teori Y, positifnya, kebanyakan karyawan memiliki kapasitas untuk menerima tanggung jawab dan potensi untuk mengembangkan diri, tetapi manajemen melalui tindakan-tindakannya harus membuat mereka sadar tentang sifat-sifat tersebut. Yang kedua, kebanyakan karyawan ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri sendiri.
Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.